orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Apa maksudnya tidak derajat? Pelan-pelan. Bagian yang menyebabkan Sedang betul Pak? Ngeri. sedang. Kita masing-masing punya jual makanya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN Lombok Tengah yang kami hormati? Hari ini kita ketemu lagi dalam acara ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan penanganan benturan kepentingan bagi ASN. Untuk itu telah hadir narasumber kita. Yang pertama, Ibu Hajah Baik Sri Damayanti SEMLCC, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Effendi, Sarjana Hukum. Beliau adalah analis hukum ahli muda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan yang ketiga, Ibu Anggun Kristina SSTP. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Data dan Informasi ASN Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum Sobat ASN. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dwi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Pak Fendi sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi ngobrolnya santai saja Bapak Ibu. Jadi biar lebih nyampe ke teman-teman ASN kita. Untuk lebih jelasnya nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Apa sih penanganan benturan kepentingan ini? Mungkin Ibu silakan. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai benturan kepentingan. Kalau di kami istilahkan sebagai conflict of interest. Kata lainnya adalah conflict of interest. Jadi benturan kepentingan atau conflict of interest ini adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki ataupun diduga memiliki kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi di dalam setiap penggunaan wewenangnya sehingga mempengaruhi kualitas dari tindakan ataupun keputusan yang dihasilkan oleh penyelenggara negara tersebut. Itu pengertian daripada benturan kepentingan ataupun conflict of interest. Oke, jadi sudah dijelasin ya apa sih pengertian dari benturan kepentingan itu ya, conflict of interest itu bahasa ini ya bahasanya. Dan bahasa simpelnya kalau kita mungkin panjangin mungkin agak terlalu ngebingungin, tapi kalau bahasa singkatnya ya conflict of interest. Benar. Baik, mungkin bisa dijelaskan kepada kami kenapa sih harus diatur terkait dengan regulasi atau ada regulasi yang mengatur kenapa benturan kepentingan ini begitu penting gitu. Mungkin dari bagian hukum bisa menjelaskan? Silakan Pak Fendi. Terima kasih Bu Dwi kesempatannya. Terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang benturan kepentingan. Memang kalau kami lihat ini sebuah langkah maju sesungguhnya. Bagaimana pemerintah hari ini betul-betul mendukung reformasi secara utuh di tubuh birokrasi kita hari ini. Perbuknya baru berarti ya Pak Pen? Ya, Baru 2022 tadi ya? Udah setahun belum ya, baru pertengahan. Kita Masih tetapkan belum first anniversary. Ya dari tahun kemarin kita tetapkan. Guna mewujudkan good governance itu. Jadi kalau terkait dengan dalam konteks ini bahwa ini termasuk dalam politik hukum, pembinaan hukum, bahwa yang melatar belakangi itu adalah pertama mungkin terkait dengan reformasi birokrasi. Bagaimana negara kita hari ini masih dihinggapi oleh penyakit yang namanya KKN, korupsi dan nepotisme. Nah, jadi benturan kepentingan ini kemudian seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Bu Sekretaris bahwa memang betul itu terjadi ada potensi kepentingan pribadi yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara. Jadi ini dah pintu-pintu masuk sesungguhnya terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dari PKN. Jadi ini langkah maju sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Tengah bahwa kita ini sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah tentu harus membuka ke publik. Yang dulu mungkin paradigma pemerintahan itu dilayani, sekarang melayani. Jadi betul-betul kita membuka ke publik siapapun misalnya penyelenggara negara
baik itu di daerah misalnya, silakan misalnya ketika masyarakat dirugikan terhadap keputusan itu dan itu patut diduga terjadi benturan kepentingan, kita welcome kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan laporan atau pengaduan sejenisnya agar kemudian negara ini bersih dari unsur-unsur keadaan. Mungkin itu yang Pelayanan prima kepada masyarakat. Cita-citanya ini bagus banget ya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Jadi perubahan paradigma kita itu, jadi kita sekarang ini sebagai pelayan masyarakat. Nah, baik. Nah, kalau tadi sudah dijelasin nih pengertian, kemudian apa sih latar belakang kenapa benturan kepentingan ini perlu diatur dalam sebuah regulasi. Bisa kami dijelasin nggak? Kira-kira apa sih ruang lingkup benturan kepentingan ini gitu? Ruang lingkupnya secara bahasa mungkin yang lebih sederhana dan lebih real mungkin ya. Masih gitu kan. Gini, silakan. Jadi supaya masyarakat juga memahami apa sih benturan kepentingan ini atau conflict of interest. Jadi di antaranya ruang lingkupnya itu ada kepentingan pribadi. Dalam hal ini kepentingan pribadi dari penyelenggara negara itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang ingin dituju oleh penyelenggara negara tersebut dari sisi kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya hubungan afiliasi atau hubungan kekerabatan, hubungan keluarga, pertemanan antara penyelenggara negara dengan pihak yang akan dilayani. Berikutnya lagi, nah ini yang paling utama, ini menjadi salah satu kadang-kadang yang mendorong terjadinya KKN, kolusi dan nepotisme adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi ini berbagai macam bentuk gratifikasi, baik dalam bentuk barang, baik dalam bentuk fasilitas, maupun hal-hal lainnya, yang tentunya tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dari sisi pelanggaran aturan. Kemudian berikutnya lagi karena adanya kelemahan sistem di dalam organisasi. Kemudian adanya perangkapan jabatan, ini juga menjadi salah satu pemicu yang masuk menjadi kategori benturan kepentingan atau conflict of interest. Padahal nggak boleh ya itu. Nggak boleh. Nah itu rentan terjadinya benturan kepentingan kalau ada perangkapan. Saya baru tahu. Kalau dulu saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu ibarat kalau misalkan ada misalnya suami istri yang satu kantor, itu harus dipisah tuh kantornya, ya kan? Itu berarti ya ada hubungan afiliasi ya kan? Hubungan suami istri atau kakak adik misalnya. Gitu. Jadi memang hal seperti itu rentan itu masuk dalam ruang lingkup benturan kepentingan karena masuk dalam ruang lingkup hubungan afiliasi itu. Karena kadang-kadang masyarakat pada saat melihat kondisi seperti itu tadi ada ketidakpercayaan walaupun sudah digaungkan bahwa kami bekerja secara profesional misalnya secara objektif, tapi masyarakat tahunya ada hubungan afiliasi sehingga kita menghindari hal-hal seperti itu. Paling tidak meminimalisir adanya kondisi seperti itu. Mungkin demikian. Mungkin tadi sudah dijelasin ya terkait ruang lingkupnya sedemikian luas dan sedemikian rinci yang sudah dijelasin. Nah, kalau misalnya sudah tadi dijelasin ruang lingkupnya apa, kira-kira apa nih sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan penyalahgunaan atau benturan kepentingan tersebut? Kalau di pengawasan khususnya kami di inspektorat untuk pejabat APIP, aparat pengawas intern pemerintah, khususnya pejabat fungsional yang notabene kita juga melakukan pengawasan di beberapa entitas, manakala melakukan perbuatan yang akan berbenturan kepentingan atau konflik of interest, ada kode etiknya, ada standar auditnya, maka ada sanksi yang diberikan oleh seorang kepada pejabat tersebut, pejabat fungsional ataupun APIP yang melakukan pelanggaran kode etik. Jadi kami ada kode etiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu pun memang upaya awal tidak serta-merta memberikan eksekusi dalam bentuk sanksi yang berat, tapi tentunya ada teguran. Jadi bertahap. Langkah-langkah pembinaan. Iya, betul, ada pembinaan. Jadi karena ini menyangkut masalah hal yang sifatnya kadang-kadang menyangkut kebutuhan pribadi yang bersangkutan sehingga sensitif yang sensitif, mungkin ada pembinaan. Jadi ada teguran awal, kemudian berikutnya sehingga nanti kita harapkan ada efek jera dari yang bersangkutan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan.
Itu kalau itu dari sisi inspektorat sebagai lembaga pengawasan. Nah, kalau dari BKPP sendiri nih kira-kira apa sanksi jika terbukti ASN melakukan penyalahgunaan atau benturan kepentingan? Bisa dijelasin? Terima kasih Mbak Dwi. Siap, sama-sama Ibu Kabir. Cantik sekali ya Bu Kabir hari ini ya, segar-segar karakternya gitu. Gimana? Jadi sama aja sebenarnya. Kalau misalkan ada aduan terkait masalah tadi itu ASN yang terlibat lah katakan benturan kepentingan ini, jadi silahkan aja dilaporkan ke kami. Kami harapkan sebenarnya pembinaan itu secara berjenjang ya dari sisi kepegawaian. Jadi kalau misalkan ada ASN yang kemudian melihat ada indikasi ke arah konflik of interest tadi, silahkan kemudian dilaporkan berjenjang kepada atasan langsungnya secara berjenjang sampai ke. Nah dari situ kemudian ada tentunya pembinaan secara berjenjang juga di OPD yang bersangkutan. Jadi kalau ini misalnya harus ada pembinaan itu. Jadi sama halnya dengan pelanggaran kode etik maupun disiplin yang lain. Jadi kita harapkan pembinaan secara berjenjang. Nah, tetapi kalau misalkan takut atau malu misalnya, karena yang terlibat itu misalnya orang yang tanda kutip kuat atau berkuasa pada segala macam lah seperti itu, atau mungkin teman sendiri nih, teman sendiri keluarga sendiri kan, jadi nggak enak dilaporkan, jadi secara langsung, jadi kita punya silap, jadi sistem informasi laporan pengaduan, jadi lewat silap, di silap itu kemudian kita bisa merahasiakan nama si pelapor itu, jadi nanti secara prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kita akan kemudian memproses itu. Oke, baik Sobat ASN. Jadi informasi ini dari Bu Kabit bahwa silap ini bukan hanya terkait pelanggaran kode etik dan disiplin ASN saja, tetapi jika ada penyalahgunaan atau benturan kepentingan, maka bisa dilaporkan lewat silap. Dan bukan hanya ASN yang boleh melaporkan, jadi masyarakat secara umum. Artinya kan misalkan masyarakat ini sekarang tahu bahwa di OPD itu misalnya dia ngambil snack di situ. Kan mau apa tuh ngambil snacknya di situ misalnya kan, ada apa dia masih sebutuan misalnya, bisa dia laporkan ke situ. Itu juga masuk kategori ya nggak Bu? Jadi seperti itu hubungan afiliasi kan pertemanan misalnya, dia kalau rapat kok ngambilnya ke situ misalnya seperti itu. Termasuk juga mungkin ada jabatan tertentu, nanti mungkin karena pejabat di atasnya masih ada hubungan afiliasi, kamu di situ aja misalnya, seperti itu juga masuk kategori benturan kepentingan. Berarti agak-agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Sehingga kita ASN ini dituntut profesional, seprofesional mungkin dalam melaksanakan tugas kita, karena yang mengawasi kita khususnya ya terkait apa namanya tadi Bu? Interest of interest ini masyarakat juga mengawasi, jadi bukan hanya si ASN sendiri, tapi masyarakat juga mengawasi. Mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini dalam menjalankan tugas selaku ASN, kita harus menggunakan jurus kacamata kuda. Ya, benar ya. Jadi kita benar-benar melihat kepada aturan. Kalau melihat ini tuh nanti efeknya kemana-mana seperti itu, untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Jadi Kata kuncinya mungkin izin Mbak Dwi, kita profesional dalam bekerja. Profesional, berintegritas dan bermartabat. Jadi 3 poin tadi itu selama kita melaksanakan itu, baik sebagai penyelenggara negara maupun sebagai masyarakat, juga tentunya diharapkan profesional, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya konflik of interest. Jadi profesional itu bukan kata sifat tetapi sikap, kata kerja. Profesional. Tapi tidak selamanya. Artinya begini, ketika kemudian seperti tadi saya contohkan masalah membeli snack di sepupu misalnya, itu belum tentu kemudian itu melanggar aturan, karena seandainya itu memang sudah melalui proses yang prosedur yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan, tidak mungkin, tidak selalu itu adalah suatu bentuk pelanggaran. Tidak semua hal termasuk benturan kepentingan selama itu prosedurnya sudah sesuai, sudah memenuhi syarat dan mekanisme, jadi udah
Pas ya. Jangan sampai nanti Jadi jangan sampai misalnya- semua dilaporin. Iya, bingung. misalnya sekarang saya ini adalah sepupunya bupati. Apa kemudian saya tidak boleh menjabat? Saya punya kompetensi loh, Iya, ya kan? betul. Ya kan? Jadi tidak semua kemudian kita kait-kaitkan atau laporkan sebagai suatu benturan benturan kepentingan. kepentingan. Sepanjang saya kemudian profesional Dan berkompeten Ya, nggak itu apa-apa. tadi saya dari awal sampaikan profesional. Profesional Kedepankan itu. profesional. Ya. Selama kita kedepankan profesional, hal-hal yang itu tentunya tidak menjadi persoalan. Karena di satu sisi dia menempati jabatan tertentu atau mendapatkan pekerjaan tertentu karena dia profesional, memiliki kualitas untuk itu dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, tadi udah dijelasin nih. Jadi memang nggak bisa kita lihat secara secara hanya lurus saja. Jadi harus dilihat juga kiri kanannya itu Betul. ya, bagaimana apa sih latar belakangnya, prosesnya udah sesuai atau tidak, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Kabi tadi. Bahwa benar juga ya, hati-hati benturan kepentingan ini bisa menjebak kalau memang kita tidak punya dasar yang kuat. Jadi ketika kita ingin melaporkan, ini harus memang punya bukti-bukti dan dasar yang Iya. kuat. Jadi nggak bisa semena-mena. Istilah itu juga ketika kita tidak melampirkan bukti akan diabaikan laporan kita. Oh iya. Jadi kalau mekanisme pelaporannya sama ya dengan kode Sama. etik dan ini, dan terjamin kerahasiaannya. Ya. Jadi sobat ASN semua yang pengen melaporkan atau apa, tenang, semua terjamin kerahasiaannya. Ya, benar ya Bu Kabit ya. Saya Baik. tambahkan mungkin Ini monggo silakan Pak. tadi menarik itu terkait dengan potensi-potensi terjadi konflik of interest itu, bahwa memang kita lihat bahwa harus mempengaruhi hubungan afiliasi itu mempengaruhi keputusan. Iya, betul. Tadi kan dicontohkan misalnya pesannya di satu Senin saja. Iya. Tidak apa-apa sebenarnya, sepanjang itu keputusan yang dilahirkan itu kemudian tidak bertentangan. Ya. Misalnya karena pesan di saudara atau ada hubungan afiliasi, misalnya speknya bisa Dirubah. Atur-atur Itu yang gitu. salah. Itu yang salah. Jadi produknya itu dilihat dulu. Apakah produk itu kualitasnya buruk atau tidak, tentu akan dilihat dari hubungan afiliasi. Iya, iya. Gitu. Jadi tidak serta-merta memang setiap hubungan keluarga itu kemudian Dikaitkan dengan adanya benturan kepentingan. Tapi Jadi tidak pasti juga Ya. atas hubungan itu mungkin kualitas kebijakan yang dilahirkan oleh pejabat itu nanti mungkin tidak berkualitas. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin perlu kita garis bawahi terkait dengan produk yang dilahirkan dari negara-negara ini. Iya. Ketika ada hubungan afiliasi dan sebagainya tadi terkait dengan kepentingan, bahwa memang tidak serta-merta bisa diberikan sanksi. Iya. Meskipun ini bisa dihindari sebelumnya. Bisa dihindari misalnya penempatan ASN misalnya kan. Iya. Sepanjang kita punya peta jabatan, yang kuat, yang bagus, mungkin pendapatan ASN kita mungkin lebih proporsional. Iya. Misalnya ada identitas segala macam kan, Iya, ya, mungkin iya. kan nanti satu suami istri ini satu dinas misalnya, Iya. satu bidang misalnya kan, ini kan bisa dihindari itu. Tetapi memang terkait dengan itu kan ini tidak serta-merta. Kalau BKPP saya lihat dalam konteks ini kan pembinaan. Iya. Terkait dengan kualitas keputusan itu nanti kan ada yang menguji. Nah, misalnya dalam hal ini kan setiap kebijakan yang lahir itu kan mesti ada produknya, Iya. yakni ketumnya, keputusan tata usaha negara. Dan ini nanti apakah nanti kebijakan tata usaha negara ini nanti dinilai misalnya cacat misalnya, tentu ada yang menguji, yaitu pengadilan tata usaha negara misalnya. Itu di tataran legislasi peradilannya, pemeriksaannya secara legislasinya. Akan tetapi memang ini pembinaan yang kita lakukan kan internal kan. Adapun nanti misalnya terhadap keputusan tata usaha negara itu melahirkan atau ada potensi kerugian negara, ya beda lagi nanti ada Iya. Sudah sanksinya. Misalnya. masuk lain lagi ke tahap Iya. yang lebih tinggi gitu ya. Peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi memang di situ peran BKPP penting Iya. karena itu kan terkait dengan penataan ya, penataan Iya, ASN. Penataan penataan ASN baik dari sisi penempatannya maupun Pengisian Iya, jabatan-jabatan. keahlian ASN yang ditempatkan di Kompetensinya. OPD tertentu, sehingga harapannya
OPD itu berkinerja yang baik karena memiliki ASN yang berkualitas dan profesional. Oke, siap. Jadi penting juga berarti BKPP ini punya data yang memang benar-benar lengkap terkait Betul. dengan ASN. Nah, Istrinya siapa, Iya. saudaranya siapa, supaya Rekam jangan sampai jejak, nanti rekam ada. jejak. Iya, Di Dawai kan ada sobat Iya, di ASN. Dawai ada udah lengkap ya. Sekarang kita sudah menyusun juga peraturan tentang PDAM. Jadi memang kita masukkan prinsip-prinsip ini ke dalam setiap regulasi kita. Contoh misalnya, ya boleh menduduki jabatan Dewan Pengawas, kemudian direksi itu adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. 3 derajat ke atas, 3 derajat ke bawah, ke samping kiri kanan. Apa maksudnya 3 derajat ini? Artinya kan ada anak, sepupu. kemudian ada kita, anak, cucu misalnya. Kemudian ke Tapi samping, itu kandung, ya yang hubungan keluarga. hubungan keluarga erat satu darah gitu ya. Kalau yang ke samping kan ini kan hubungan karena ipar kan, hubungan semenda misalnya kan, karena periparan kan jadi keluarga. Iya. Nah, jadi seperti itu kita misalnya menjawab ini kepentingan bahwa memang benturan kepentingan ini betul-betul harus hindari. Jadi hindari agar kemudian kualitas kebijakan, kualitas keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat kita itu betul-betul berkualitas begitu. Jadi ruang-ruang untuk masuk potensi-potensi ke negara-negara yang KKN misalnya itu kan bisa kita hindari. Jadi dari pendekatan regulasi dulu kita lakukan, kemudian mungkin kita akan lakukan sosialisasi. Dan memang ini perilaku yang harus kita ubah semuanya kan. Betul. Kalau dalam prinsip hukum itu kan ada istilahnya law as tool social engineering itu. Jadi hukum Pelan-pelan. Bagian yang menyebutkan tadi itu. Bahasa asing itu pelan-pelan Iya, ya. biar kita nggak bingung. Jadi fungsi hukum itu ya law as tool. Law as tool itu artinya hukum itu sebagai alat untuk merekayasa, merubah perilaku sosial. Jadi memang ini bukan hal baru sesungguhnya. Yang benturan kepentingan bukan hal baru. Ini menjadi warna setiap mungkin sejak Republik ini Iya. berdiri. Sudah ada dari dulu ya, Sejak zaman Nabi kayaknya, bukan Iya, Republik ini berdiri. Ya, sebenarnya melekat di dalam jiwa di Iya. manusia semua sebenarnya nih. sifat Kita masing-masing ini. punya punya jiwa KKN sebenarnya. Iya. Tapi bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan ya kan? Artinya bukan hanya di keluarga barangkali tadi yang seperti 3 derajat ke bawah ke samping tadi, teman juga seharusnya itu bisa dicurigai ya nggak sih? Tapi mungkin tadi 3 derajat ke atas Itu kan yang itu PDAM ya yang contoh. disebutkan tadi kan yang Bukan memiliki jabatan-jabatan strategis. Iya, Jabatan strategis ya. Wah. Terutama yang jabatan strategis. Tapi tadi itu PDAM kan ya, bukan di ASN. Ya artinya kan PDAM itu kan BUMN. BUMN bisa kan. Iya. Artinya bisa kita adopsi sebenarnya. Iya. Hal-hal yang mungkin positif yang bisa kita adopsi di dalam pengelolaan penempatan ASN kan bisa dilakukan. Atau mungkin bahasa simpelnya nih kan yang terkait dengan benturan kepentingan adalah jabatan-jabatan yang memang strategis. Misalnya nih pemeriksa, ya Betul, pemeriksa ya, ya. yang ada di inspektorat Rentan juga itu. atau Iya. pemeriksa yang BAP nih, BAP pelanggaran kode etik ASN ya. Jadi memang rentan ya BKPP, inspektorat, mana lagi nih OPD yang memang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan, audit dan sebagainya ya. Memberikan, keputusan yang tentunya itu yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan layanan gitu. Betul. Jadi nanti mungkin sebelum Semua ada- berpotensi sih, semua Iya. berpotensi. tipis banget ya ininya ya. Iya. Agak-agak gimana gitu merinding dengernya. Jadi tipis sekali ini ya Apa jarak istilahnya tadi? Sedap itu apa? Ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Nah, gitu ya. ngeri-ngeri. Jadi kita sebagai penyelenggara negara ya harus berhati-hati Ya. karena Profesional kondisi, seperti ini. karena kondisi seperti ini jangan lupa masyarakat melihat cara Memantau. kerja kita, memantau dan sangat membutuhkan layanan prima dari kita semua Ya, khususnya Kalau masyarakat udah nggak negara. percaya sama kita, bagaimana kita mau menjalankan Betul, tugas? Ya, benar-benar. Nah mungkin kalau tadi kan sudah dijelasin ini terkait dengan apa saja sih kriteria atau apa yang membentuk dari ruang lingkup apa bentuk kepentingan. Kira-kira mungkin selain yang sudah disebutkan tadi, apa langkah-langkah strategis kita, terutama ini OPD yang menangani pengawasan, kepegawaian dan hukum, langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan ASN untuk menghindari adanya benturan kepentingan. dalam rangka membutuhkan layanan yang mereka inginkan. Jadi kita harus publish. Jadi kita expose seperti apa prosedurnya, SOP-nya. Kemudian
secara berkelanjutan juga diupdate SOP-nya. Karena yang namanya regulasi aturan terus, sehingga kita sesuaikan dengan kondisi terkini, selalu diupdate. Kemudian berikutnya lagi tentunya ada kode etik di situ. Kode etik dalam hal ini kalau kami sesuai dengan standar audit auditor, kami sudah miliki itu. Jadi udah jelas di sana apa yang harus dilakukan oleh seorang aparat pengawas internal pemerintah di dalam kode etiknya. Dan itu juga disampaikan ke masyarakat sehingga bisa mengetahui seorang aparat pengawas internal pemerintah atau pegawai yang notabene melakukan pemeriksaan atau tugas mengawal atau melakukan pendampingan ke semua entitas memiliki kode etik dan ketentuan kerja. Jadi bukan berdasarkan kemauan sendiri atau kelompok tertentu. Semua sudah ada prosedurnya. Semua ada prosedurnya. Berikutnya lagi tentunya lingkungan kerja. Ini juga perlu ada keteladanan dari top leader atau pimpinan. Iya. Karena ini juga dalam upaya untuk memberikan teladan contoh kepada bawahannya. Kalau pimpinan memberikan teladan yang baik, tentunya menghindari hal-hal yang nanti hanya akan bersangkutan dengan namanya benturan kepentingan, tentunya bawahan akan melihat dari situ. Wah, pimpinan saya orangnya profesional, dia berintegritas, jadi dia akan merasa malu. Nah, gitu seperti itu. Jadi tentunya komitmen pimpinan sangat dibutuhkan di sini, dan lingkungan kerja juga tentunya sangat mendukung untuk meminimalisir bahkan meniadakan terjadinya benturan kepentingan. Kemudian di satu sisi juga bagaimana kita kalau misalnya menjumpai hal-hal terjadinya benturan kepentingan segera menyampaikan kepada pimpinan. Segera sampai ke laporkan. Sehingga dilakukan early warning, artinya deteksi dini lah. Pembinaan. Jadi perlu ada early warning, deteksi dini sehingga tidak berkelanjutan terjadi benturan kepentingan seperti ini. Sudah jelas sekali ya, itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing ASN. Mungkin kalau dari BKPP bisa dijelaskan kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan ya. Jadi kalau kita kan sudah punya kita ini punya core value kan. ASN ini kita punya core value berakhlak. Iya. Mungkin core value apa? Budaya kerja gitu ya bahasa Inggris. Core value bahasa Inggris itu. Jadi itu adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Nah, kita punya core value secara nasional itu berakhlak. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan sampaikan ya secara panjang lebar. Orientasi pelayanan, akuntabel dan seterusnya. Nah, apabila itu kemudian masing-masing ASN sudah meresapi dalam diri masing-masing, insya Allah tidak akan kemudian terjadi hal-hal yang yang tidak kita benturan kepentingan. Bukan hanya terhadap benturan kepentingan, tapi disiplin, kemudian kode etik dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah meresapi dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari core value itu, insya Allah. Itu udah lengkap banget ya, core value berakhlak itu. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kolaboratif dan seterusnya itu, insya Allah, karena itu sudah menyeluruh sekali core value itu terhadap perilaku kita, yang mengatur perilaku kita sehari-hari selaku ASN. Jadi ada PR nih buat rekan-rekan ASN kita, mulai dari sekarang cari nih budaya kerja berakhlak itu apa saja, kemudian bagaimana kriterianya supaya itu untuk menghindari kita. Ada panduan perilaku dari setiap core value itu, tapi supaya penasaran, jadi kita tunggu episode selanjutnya membahas itu di episode selanjutnya. Benar-benar nanti dengan narasumber yang berbeda supaya lebih gimana gitu ya. Penasaran kan? Tunggu episode selanjutnya. Baik, mungkin dari bagian hukum silakan, kira-kira apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Terakhir mungkin seperti yang disampaikan tadi, mungkin yang luput dari kita mungkin sosialisasi. Sosialisasi. Tapi podcast ini juga bagian dari sosialisasi, Pak. Sosialisasi terkait dengan definisi daripada benturan kepentingan.
Iya. Jadi agar kita memiliki pandangan dan asumsi yang sama terkait ASN, sehingga nanti memunculkan kesadaran. Jangan-jangan ASN tidak tahu misalnya Iya. bahwa ini termasuk dalam benturan kepentingan. Untuk itu mungkin perlu digalakkan sosialisasi agar ini loh batasan-batasan yang dimasukkan benturan kepentingan. Dan kita sudah punya perbubnya juga ini. Iya. Iya. Tapi mungkin yang perlu kita pahami bahwa benturan kepentingan ini bukan hanya tanggung jawab 1-2 OPD, Betul. tapi semua OPD. Semua. Jadi OPD harus punya tanggung tip jawab. lagi Pak Bu, kaitan dengan tadi itu mungkin saya meminjam teorinya Lauren Friedman misalnya terkait dengan benturan kepentingan ini. Tentu kita akan bicara tentang efektivitas hukum. Betul. Bagaimana agar pergub ini kemudian efektif berlaku di tengah masyarakat. Paling tidak kan ada 3 komponen, bahwa harus baik secara substansi, baik secara kulturnya, kemudian baik dari sisi prosedurnya. Gitu. Jadi kita kan sudah punya substansi ya. Ini hari ini kita punya Perbu. Nah, kemudian yang paling tantangannya adalah struktur kita dengan kultur kita. Nah ini Budaya kita. tantangan kita. Nah kultur ini, budaya hukum kita ini yang paling menjadi permasalahan kita, dan kemudian struktur. Nah, jadi kalau substansi hukum itu sebenarnya sudah bagus, sudah katakan ini sudah ideal sekali. Ideal banget. Tapi kadang-kadang nanti di tataran kultur atau budaya hukum kita ini akan lemah. Misalnya kita tahu ada benturan kepentingan, tapi ternyata kita enggak. Iya. Nah, itu mungkin Males perlu kita repot gitu. sosialisasi. Jadi mungkin terakhir kami menyampaikan bahwa hari ini kita sebagai penyelenggara negara mungkin berbeda paradigmanya, bahwa kita ini betul-betul dituntut profesional. Iya. Nah, jadi jangan sekali-kali membuat sebuah tindakan-tindakan yang tidak ada dasar hukumnya misalnya seperti ini. Jadi masyarakat kita udah cerdas. Jadi kita dituntut untuk profesional dan terbuka. Jadi kita ini betul-betul paradigmanya berubah. Iya. Yang Di era keterbukaan informasi ya, semua bisa terbuka dengan itu. Jadi masyarakat semua bisa mengawasi. Ya, mengawasi, betul. jadi Semua dalam bisa kamar mengawasi. bisa diawasi kita Bu. Dari dalam kamar saja bisa diawasi kita itu. Jadi mungkin itu dari Kel. Oke, Iya. itu sudah disebutin langkah-langkahnya. Kalau tadi memang sudah kita buka secara ini ya, secara singkat terkait dengan mekanisme pelaporannya bagaimana, kemudian penanganannya bagaimana. Mungkin bisa diulang, mungkin dari BKPP atau dari inspektorat bisa diulangi kembali lagi atau ditegaskan kepada sobat ASN kita mekanisme pelaporannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Gitu, silakan. Baik. Kalau terkait dengan mekanisme pelaporan, jadi kami menyampaikan kepada seluruh ASN maupun masyarakat, jika menjumpai atau melihat ada kejadian atau hal-hal yang terkait dengan Dicurigai. Ada dicurigai, benturan kepentingan. tetap kita harus kedepankan praduga dulu ya. Tabayun. benturan Praduga bersalah apa praduga tak bersalah? tidak bersalah. Ya. Kalau masalah Jadi tabayun ya. kaitan dengan benturan kepentingan atau conflict of interest nanti bisa melaporkan. Jadi pertama tentunya kalau di lingkup ASN tentunya menyampaikan ke atasan langsung. Atas langsung. Ya. Bagi masyarakat kami ada di inspektorat ada website yang bisa nanti Nanti di link di bawah ini ya, websitenya ya. inspektorat. Ada website inspektorat bisa disampaikan di sana. Tentunya dengan insya Allah terjamin ini Terjamin kerahasiaannya. Jadi tentunya identitas dari yang menyampaikan informasi juga tentunya harus lengkap. Tidak serta-merta seperti tadi kita kedepankan juga praduga tidak bersalah. Tidak serta-merta begitu kita jumpai ada kejadian seperti langsung kita judge bahwa itu salah. Nah, ya. Jadi silakan masyarakat kalau misalnya ada melihat atau mengalami kejadian seperti benturan kepentingan atau konflik of interest, silakan disampaikan kepada kami di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Nanti kami akan sampaikan websitenya. Kemudian satu lagi mungkin di sesi ini sedikit Bu Anggun, kami di Inspektorat juga ada di sana website terkait dengan tim saber pungli. Nanti Yang di sedikit bawah saya ini ya. ya, Sobat ASN Karena semua saber di- pungli ini juga ada kaitan juga sebenarnya kalau kita kaitkan semua berkaitan dengan pelanggaran aturan, gratifikasi dan lain sebagainya. Karena benturan kepentingan ini juga gratifikasi menjadi pemicu adanya benturan kepentingan. Ini mungkin itu terus kaitan dengan tadi pelaporan. Ya. Terkait dengan penanganan tentunya kami sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring
dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dari penyelenggara negara. Berarti semua OPD Bu ya? Iya, semua OPD. semua OPD. Jadi masing-masing OPD siapkan juga nih Iya. materi terkait dengan benturan kepentingan di masing-masing Betul. OPD-nya. Ya. Karena akan dilakukan evaluasi oleh inspektor. Baik. Mungkin dari BKPP ada penjelasan lebih lanjut? Terkait laporan dan Iya. pengalaman. Tadi sudah sebenarnya kan. Iya, Tidak perlu diulang ditegaskan. cuma penegasan kembali dan penegasan. Silahkan apabila teman-teman ASN saya tegaskan di sini bahwasanya kita bukan hanya diawasi oleh teman-teman kita atau atasan langsung kita ataupun bawahan kita, tapi masyarakat juga mengawasi, Allah mengawasi. Jadi Takut lah. Ustazah. Jadi terkait yang tadi sekali lagi silahkan melaporkan ke Silap atau bisa juga langsung kepada kami di inspektorat juga tadi ada webnya, web Saber Pungli dan web untuk pelaporan ini. Jadi silahkan kalau kami di BKPP tetap mengedepankan pembinaan. Jadi tidak serta-merta langsung dihukum. Jadi Tapi kalau dibina. memang itu ternyata tempatnya tidak tempat tugasnya yang menyebabkan dia melakukan hal itu, kita upayakan untuk kemudian memindahkan dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita lakukan penghukuman. Oke, ini sudah dijelasin ya sama Ibu Kabit. Mungkin satu lagi nih sebelum kita tutup sesi ngaji kita pada hari ini, kami mohon kesediaan masing-masing narasumber untuk memberikan quotes ke Sobat ASN kita yang sedang menyaksikan ngaji kita hari ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Quotes dari saya, satu hal yang perlu kita pahami bahwa hidup akan berarti jika kita mampu mengisinya dengan ibadah. Do your best at every opportunity that you have. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Artinya, kita sebagai penyelenggara negara, lakukan pekerjaan secara profesional dan tentunya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Demikian. Adem ya setelah Iya, mendapatkan quotes dari Ibu sekretaris. Baik, silakan Ibu Kabit nih udah siap dari tadi begini ngomong-ngomongin Ibu Kabit. Apa nih Kayaknya Pak quotesnya? Fendi dulu. Oh, Pak Fendi dulu ya. Saya masih mikir. Saya singkat saja. Biar Ya, Satu jadi, lagi, Pak Fendi, singkat silakan. saja. Jadi mari kita bekerja profesional. Jadi dengan kerja profesional tentu nanti rezeki yang kita dapat itu berkah. Amin. Ya, terima kasih Pak Fendi. Silakan Ibu Kabit. Kalau saya, walaupun itu keluar dari, mohon maaf, ayam, tapi kalau telur, ambil. Kita jangan melihat orang yang menyampaikan, jangan melihat siapa, kedudukannya dan lain-lain. Tetapi kalau itu akan membawa kebermanfaat untuk kita, untuk pribadi kita, silahkan diambil. Isi nasihatnya, isi informasi. Benar ya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Oh, benar-benar. Luar biasa quotes kita hari ini, benar-benar bikin adem, bikin sejuk. Baik Sobat ASN Lombok Tengah yang kami hormati, demikian tadi acara kita hari ini, yaitu terkait dengan sosialisasi regulasi penanganan benturan kepentingan. Untuk episode selanjutnya, silakan bagi Sobat ASN yang punya usul atau pengen tahu tentang regulasi apa yang pengen kami bahas di ngaji, silakan melalui komen link YouTube. Nanti link YouTube-nya tertera di bawah ini, atau kami bisa hafal. Silakan. Saya nggak apa. Demikian sesi ngaji kita hari ini. Terima kasih Sobat ASN semua atas perhatiannya, dan untuk narasumber, terima kasih Bapak Ibu Sama-sama. untuk materinya hari ini. Semoga bermanfaat ya Sobat ASN semua. Jangan lupa untuk menyaksikan sesi ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.